Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosa Aprilia Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik 6 ruang kolaborasi pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pembelajaran yang dilaksanakan yaitu praktik mengajar di kelas 3A. Materi yang diambil yaitu tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 6. Muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai menganalisis teks informasi tentang perubahan energi dan muatan pelajaran matematika mengenai menghitung lama waktu suatu kejadian dalam satuan jam dan menit. Model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning. Karena dilihat dari karakteristik dan kebutuhan peserta didik bahwa peserta didik kelas 3 lebih senang memecahkan permasalahan secara berkelompok dan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yang pertama ada masalah, yaitu peserta didik kesulitan memahami soal berkaitan dengan masalah menghitung lamanya suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit, serta kesulitan dalam membuat kalimat efektif dari suatu teks informasi. Akar penyebabnya yaitu kurangnya ketelitian dalam memahami bacaan soal dan masih belum paham mengenai cara menghitung antara waktu selesai dan waktu mulai. Kemudian ada solusinya, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dan menggunakan media konkret. Pertama ada peristiwa, kesulitan atau kendala yang dialami pada saat mengimplementasikan perangkat pembelajaran, yaitu pada saat mengkondisikan peserta didik dalam pembelajaran. Pada saat menyampaikan materi, ada sebagian besar peserta didik yang masih kebingungan untuk memahami materi, sehingga pada saat mengerjakan LKPD dan soal evaluasi masih salah. Pada saat mengerjakan LKPD tentang menghitung lamanya suatu kegiatan, peserta didik merasa kebingungan dalam mengerjakannya, dikarenakan peserta didik tersebut tidak memperhatikan dengan benar penjelasan dari guru. Peserta didik tidak membaca dan memahami mengenai soal matematika tersebut. Kekurangan lainnya yaitu masih kurang dalam memanajemen waktu, sehingga waktu pada saat praktik mengajar melebihi alokasi waktu. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu lebih menggunakan dan memanfaatkan HOT, TIFEK, kompetensi abad ke-21, dan model pembelajaran inovatif, lebih memperhatikan waktu sehingga dalam melaksanakan pembelajaran selesai tepat waktu, sesuai waktu yang telah ditentukan di alokasi waktu. Harus memberikan kesepakatan dengan peserta didik pada saat mengerjakan LKPD sehingga semua kelompok dapat selesai mengerjakan LKPD sesuai waktu yang disepakati. Kemudian ada perasaan yang saya rasakan pada saat mengimplementasikan rencana atau aksi atau perangkat pembelajaran ini, yaitu senang karena dapat menggunakan model PBL sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik, senang karena dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dan peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan, senang karena peserta didik dapat terlibat aktif, kemudian senang karena peserta didik terlihat antusias dan tertarik terhadap media pembelajaran berbentuk konkret yang digunakan. Yang ketiga ada temuan, hal baru atau pengalaman baru yang saya peroleh setelah mengimplementasikan perangkat pembelajaran di kelas, yaitu peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar dan kompetensi dengan menghubungkan alur atau tahapan pembelajaran dari model problem based learning, belajar bagaimana caranya supaya peserta didik terlibat secara aktif pada saat proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya ditanggapi oleh peserta didik dengan antusias dan senang, terbukti dari peserta didik aktif untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan berdiskusi bersama dengan kelompoknya, tetapi saya masih belum bisa memperhatikan semua peserta didik sehingga masih ada peserta didik yang tidak berdiskusi dan malah asik bermain atau mengobrol. Kurang tegas dalam membuat kesepakatan untuk waktu pengerjaan LKPD sehingga masih banyak kelompok yang belum selesai padahal waktunya sudah habis. Peserta didik lebih tertarik dan antusias ketika menggunakan media pembelajaran yang nyata atau media konkret yang bisa langsung dicoba oleh peserta didik. Yang terakhir ada rencana ke depan. Hal yang akan saya lakukan ke depannya untuk memperbaiki praktik pembelajaran berdasarkan pengalaman saya yaitu menyusun LKPD secara menarik dan tidak membuat LKPD yang hanya berisi soal saja, namun lebih berisi latihan dan terdapat sintaks model pembelajarannya sehingga LKPD tersebut tidak membingungkan peserta didik. Untuk meningkatkan berpikir kritis peserta didik dan bisa memecahkan masalah melalui kerjasama kelompok, saya akan terus mencari referensi untuk merancang perangkat pembelajaran yang inovatif supaya peserta didik terlibat secara aktif dan mampu memahami materi sehingga peserta didik senang dan termotivasi. Saya juga harus bisa dan terampil dan mengelola kelas dan mengkondisikan peserta didik dengan sebaik-baiknya. Membuat media pembelajaran tidak hanya media digital tetapi juga dengan media konkret. Harus bisa mengatur waktu atau memanajemen waktu sehingga proses pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Harus melakukan kesepakatan waktu pengerjaan dengan peserta didik sehingga bisa selesai tepat waktu pada saat pengerjaan LKPD dan evaluasi. Selanjutnya ada hasil pembelajaran. Yang pertama, peserta didik sudah mampu merinci informasi terkait perubahan energi dan bisa mempertunjukkan hasil analisis penggalian informasi tentang perubahan energi dalam bentuk tulisan dengan kalimat efektif. Peserta didik sudah mampu menganalisis lamanya suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit, serta sudah bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan lamanya suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Serta peserta didik sudah mampu menunjukkan sikap tanggung jawab, sikap bekerjasama, dan sikap aktif dalam kelompok ketika berdiskusi. Selanjutnya ada hasil penilaian atau refleksi dari dosen pembimbing. Penilaian dari dosen pembimbing mengenai pelaksanaan pembelajaran cukup baik. Adapun tanggapan dan sarannya itu pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan sarannya yaitu lebih memperhatikan kembali siswa yang masih kurang aktif. Untuk penilaian RPP sudah memberikan penilaian yang baik dan terdapat masukan serta saran pada penilaian RPP yaitu perangkat pembelajaran yang disusun sudah baik namun ditambahkan lagi dengan materi remedial dan pengayaan. Untuk refleksi dari dosen pembimbing lapangan secara keseluruhan yaitu untuk di RPP harus menambahkan materi remedial dan pengayaan, harus melaksanakan asesmen awal untuk mengecek kesiapan awal siswa dan harus mencantumkan daftar pustaka. Sedangkan untuk refleksi pelaksanaan pembelajarannya yaitu harus bisa mengkondisikan peserta didik supaya tidak ada peserta didik yang asik mengobrol pada saat pembelajaran, harus bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik perhatian peserta didik sehingga peserta didik aktif selama proses pembelajaran. Untuk hasil penilaian atau refleksi dari guru pamong yaitu penilaian dari guru pamong terhadap pelaksanaan pembelajaran sangat baik. Adapun tanggapan dan saran yaitu
Pelaksanaan pembelajaran sudah terlaksana dengan efektif dan menyenangkan. Peserta didik sangat antusias dalam pembelajaran. Mereka terlibat langsung dengan medianya. Kemudian sarannya yaitu tingkatkan lagi classroom management dan lebih memperhatikan manajemen waktu. Untuk penilaian RPP dari Guru Pamong sudah memberikan penilaian yang baik. Adapun masukan dan saran pada penilaian RPP yaitu perangkat pembelajaran yang disusun sudah baik, namun ditambahkan lagi dengan materi remedial dan pengayaan. Untuk refleksi dari Guru Pamong secara keseluruhan yaitu untuk di RPP harus menambahkan materi remedial dan pengayaan, harus melaksanakan asesmen awal, dan harus mencantumkan daftar pustaka. Untuk refleksi pelaksanaan pembelajarannya yaitu harus meningkatkan manajemen kelas dan lebih memperhatikan manajemen waktu sehingga pelaksanaan pembelajaran selesai tepat waktu sesuai alokasi waktu. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, perlu adanya rencana tindak lanjut, yaitu yang pertama mencantumkan komponen yang belum ada pada perangkat pembelajaran seperti asesmen awal, daftar pustaka, kegiatan untuk yang remedial dan pengayaan. Kemudian yang kedua, membuat dan mencantumkan soal remedial dan soal atau materi untuk pengayaan. Menyusun LKPD harus lebih menarik dan latihan untuk mengasah keterampilan sehingga peserta didik termotivasi belajar dan tidak membingungkan. Memperbaiki pengelolaan kelas atau manajemen kelas, terutama dalam penguasaan kelas, mengkondisikan peserta didik dan kesiapan belajar peserta didik. Menggabungkan penggunaan media pembelajaran digital dan media pembelajaran konkret, meningkatkan pengelolaan atau manajemen waktu sehingga waktu proses pembelajaran selesai tepat waktu sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Pada saat praktik pembelajaran tematik diusahakan antara materinya harus terpadu dan saling terhubung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.